Suhartoyo dituding menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi secara ilegal. Tidak hanya itu, seluruh hakim konstitusi bahkan juga ada yang meminta mundur dari jabatannya. Silakan menuju tempat pengucapan. Mahkamah Konstitusi kembali jadi sorotan. Kali ini jabatan Suhartoyo sebagai Ketua MK dituding tidak sah secara hukum. Kritik itu datang dari pakar hukum tata negara Muhammad Ruliandi. Ruli menyebut Suhartoyo adalah Ketua Mahkamah Konstitusi yang ilegal dan meminta seluruh hakim konstitusi mundur dari jabatannya. Bukan tanpa alasan, Ruli menyebut pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK tanpa ada rapat pleno oleh para hakim konstitusi. Selain itu, keabsahan status Suhartoyo juga ditegaskan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK batal atau tidak sah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Hakim Mahkamah Konstitusi menanggapi laporan Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK atas tuduhan ijazah doktoral palsu. Dalam bantahannya, Arsul Sani menunjukkan transkrip nilai dan ijazah yang diperoleh dari program doktoral dirinya. Selamat siang, sejahtera untuk kita semua. Izin kepada Hakim Mahkamah Konstitusi menanggapi laporan Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK atas tuduhan ijazah doktoral palsu. Dalam bantahannya, Arsul Sani menunjukkan transkrip nilai dan jasa yang diperoleh dari program doktoral dirinya. Dalam klarifikasinya, Arsul Sani menjelaskan bahwa dirinya menempuh program doktoral selama 11 tahun karena mengalami kendala kesibukannya pada saat menjadi pengurus P3 dan anggota DPR RI. Arsul Sani menerangkan pada awal 2011 dirinya memulai program doktoral. Namun, karena terkendala, ia memutuskan melanjutkan dan mengkonversi SKS yang diperoleh dari universitas sebelumnya. Arsul bahkan menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh dari program doktoral itu. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK membuat aduan kepada Bareskrim Polri atas dugaan ijazah palsu Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani. Koordinator AMPK, Beltran Sulani, menuduh Arsul menggunakan ijazah S3 palsu. Komisi Informasi Pusat mencecar pihak UGM sebagai termohon terkait kelengkapan berkas Jokowi di sidang sengketa ijazah. Meski sering disebut sebagai perpanjangan tangan Tuhan, nyatanya hakim tak selamanya dapat jaminan kesejahteraan. Para penjaga keadilan bahkan pernah 12 tahun tak naik gaji. Beberapa hakim tak kebagian rumah dinas, bahkan sampai harus ngekos. Kematian Hakim Senior Pengadilan Negeri Palembang Raden Zainal Arif menyisakan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga tapi juga rekan sesama hakim. Hakim Raden Zainal meninggal di rumah kos sederhana di kawasan Dwi Kora Palembang, diduga akibat kelelahan dan serangan jantung. Saat ajal menjemput, hakim yang dikenal penuh integritas itu dalam kondisi terbaring sendirian karena seluruh keluarganya berada di Bandung, Jawa Barat. Nasib ironi Hakim Raden Zainal hanya satu dari banyak cerita hakim yang hidup dalam kesederhanaan. Gaji hakim sempat tidak naik selama 12 tahun. Bahkan di Pengadilan Negeri Palembang, dari 39 orang hakim, hanya 7 yang kebagian rumah dinas dan sisanya harus ngekos. Fakta miris itu sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah acara di Mahkamah Agung Juni lalu, Prabowo menekankan tidak boleh lagi ada hakim ngekos dan berjanji akan menaikkan gaji hakim hingga 280%. Di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Menurut Presiden, kenaikan gaji hakim beralasan gaji yang cukup diharapkan mencegah hakim mencari imbalan dari penyalahgunaan kekuasaan.
Sebagai pemutus suatu perkara di pengadilan, hakim juga harus mendapat jaminan keamanan, keselamatan, dan bebas dari intimidasi. Aturannya hingga saat ini tengah digodok hingga kenaikan gaji belum masuk rekening para hakim. Selain kenaikan gaji, Wakil Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus Fauzi Isra berharap para hakim mendapat fasilitas rusun yang lebih menjamin keselamatan. Ditempatkan dalam suatu tempat yang layak, seperti rumah susun atau seperti ya disatukan intinya, sehingga lebih nyaman, lebih aman, tidak tinggal lagi di tempat kos-kos. Sebelum rencana kenaikan gaji 280%, Peraturan Menteri 44 tahun 2024 mengatur besaran gaji pokok hakim mulai dari 2,7 juta untuk golongan 3A hingga 6,3 juta untuk golongan 4E. Sementara tunjangan hakim terendah tingkat pertama sebesar 19 juta hingga tertinggi 37,9 juta untuk ketua pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri bentuk Pokja menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait rangkap jabatan anggota Polri. Tim Pokja yang dibentuk akan membuat kajian agar putusan MK tidak menimbulkan multitafsir nantinya. Kapolri membentuk Pokja menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Menurut Kadif Humas Polri, Pokja akan membuat kajian cepat terkait putusan MK agar tidak menimbulkan multitafsir. Bahwa Polri akan membentuk tim Pokja yang bisa membuat kajian cepat terkait dengan putusan dari MK tersebut, sehingga tidak menjadi multitafsir harapannya ke depan. Karena hal ini juga menyangkut adanya beberapa hal yang terkait dengan kementerian lembaga yang lainnya. Misalnya, sebagai contoh, bahwa duduknya personil Polri yang berada di luar struktur itu khususnya untuk yang jabatan bintang 2 ke atas atau jabatan pembina tinggi, Madya dan Pratama itu berdasarkan cap presiden. Kalau untuk yang di bawahnya itu berdasarkan cap dari kementerian lembaga. Oleh karena itu, Bapak Kapolri mengharapkan bahwa tim Pokja membuat kajian percepatan tadi bisa menjadi landasan kita dengan berkolaborasi, berkonsultasi, dan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, baik itu dari Menpan RB, kemudian dari BKN, Badan Kepegawaian Nasional, kemudian dari Menkum, kemudian dari Menteri Keuangan, maupun dari MK sendiri selaku pemutus, sehingga harapannya tidak menjadi multitafsir di depan. Kadif Humas pun menjabarkan jumlah personil Polri yang menduduki jabatan sipil atas permintaan dari kementerian dan lembaga. Kalau tadi dari pemaparan jumlahnya jauh berbeda dengan yang disampaikan dalam media. Kalau tidak salah sekitar 300-an yang duduk di jabatan manajerial. Yang lainnya yang disebut sekitar 4.132 kalau nggak salah, itu terdiri dari ada staf, ada ajudan, ada pengawal, ada fungsi pendukung di kementerian lembaga terkait. Jadi bukan kok 4.132 itu adalah semuanya menduduki jabatan sipil yang manajerial, yang mempengaruhi meritokrasi, bukan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara terkait gugatan atas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.